Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Sapna dari Prodi Pendidikan Ekonomi Siang A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS yang sudah saya revisi. Soal pertama, jelaskan arti emotional intelligence. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence membantu meningkatkan kepercayaan diri seseorang dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Ini juga dapat membantu seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain melalui cara yang mengesankan, baik dalam membangun hubungan bisnis internal maupun eksternal. Tujuan mempelajari emotional intelligence. Dengan emotional intelligence tinggi, kamu dapat mengetahui apa yang dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan emotional intelligence, kamu bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun dibawa rasa stres. Manfaat memiliki emotional intelligence. Manajemen konflik di tempat kerja. Manfaat emotional intelligence dalam situasi konflik adalah pembangunan jalan tengah dalam perselisihan yang pada akhirnya akan membantu pihak yang berselisih bersedia untuk berkompromi. Prinsip perkembangan emotional intelligence. 1. Perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan rohani, dan perkembangan fisikal. Prinsip kecerdasan emotional intelligence. 1. Ranah intrapribadi. Ranah ini terkait dengan apa yang biasanya disebut sebagai inner self atau diri terdalam dan batiniah. Ranah ini terdiri dari 5 komponen, yaitu kesadaran diri, sikap asertif, kemandirian, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Kedua, ada ranah antar pribadi. Ranah ini berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai keterampilan berinteraksi. Ranah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu empati, tanggung jawab sosial, dan hubungan antar pribadi. Yang ketiga, ranah penyesuaian diri. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Ranah ini terdiri dari 3 komponen, yaitu pemecahan masalah, uji realitas, dan sikap fleksibel. Keempat, ada ranah pengendalian stres. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan penanggung stres tanpa harus ambruk, hancur, kehilangan kendali, atau terpuruk. Ranah ini terdiri dari 2 komponen, yaitu ketahanan menanggung stres dan pengendalian impuls. Yang kelima, ranah suasana hati umum. Ranah ini berkaitan dengan pandangan kita tentang kehidupan, kemampuan kita bergembira sendirian dan dengan orang lain, serta keseluruhan rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Ranah ini terdiri dari 2 komponen, yaitu kebahagiaan dan optimisme. Hambatan dan tantangan dalam manajemen atau emotional intelligence. Hambatan dalam mengelola kecerdasan emosi, salah satunya lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang menurut Gelman. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama dalam mempelajari emosi, dan orang tua yang sangat berperan kematangan tepat mempengaruhi seseorang dalam mengelola emosinya. Jika seseorang kematangan berpikirnya kurang, itu dapat menjadi hambatan dalam mengelola emosi. Faktor kematangan berkaitan dengan masa kritis perkembangan kelenjar endokrin. Penting itu untuk mematangkan perilaku emosional. Kelenjar adrenalin memainkan peran utama pada emosi. Tantangan dalam mengelola kecerdasan emosi tentu saja sangat banyak. Perubahan emosi yang tiba-tiba karena berbagai macam faktor dan lingkungan hidup yang mempengaruhi mengelola kecerdasan emosi. Di sisi kita ditantang untuk mengelola kecerdasan emosi dengan baik dan menyadarkan semua aspek dan pentingnya kesadaran dalam mengelola kecerdasan emosi.
Berikan contoh dan jelaskan implementasi emotional intelligence di lingkungan kelas, lingkungan kampus, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan kelas, aktif berdialog dengan teman sekelas dan teman yang lainnya dan dapat membangun pertemanan dan memahami sikap dan emosi dari lawan bicara. Di lingkungan kampus, mengikuti UKM dan himpunan mahasiswa, menumbuhkan mahasiswa dan menumbuhkan sikap bersosialisasi, menambah relasi dan membangun kepercayaan emosi dalam berorganisasi. Di lingkungan kerja, membaur sesama rekan kerja itu dapat menumbuhkan sikap peduli dan emosi antar sesama rekan kerja. Lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat menumbuhkan sikap kekeluargaan, saling membantu, dan peduli sesama. Jelaskan implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri, dan Soviet. Konsep revolusi industri menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam penerapannya. Lalu, bagaimana dengan Soviet? Dikutip dari co.go.jp, Soviet adalah revolusi industri yang dirumuskan oleh Perdana Menteri Jepang pada bulan Maret 2017 di pameran CeBIT, Hannover, Jerman untuk menangani segala permasalahan yang terjadi di Jepang dan baru diresmikan pada 21 Januari 2019, di mana pada saat itu Jepang sedang mengalami sebuah tantangan berkurangnya populasi yang membuat penduduk atau pekerja usia produktif berkurang, sehingga Jepang berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan menerapkan Society sendiri menjadi sebuah solusi atau revolusi industri di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia. Society ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih, dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.